Dalam pembelajaran kali ini, kita akan belajar dasar-dasar menggunakan AutoCAD. AutoCAD adalah software atau perangkat lunak yang berfungsi untuk menggambar sebuah objek, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Fungsi dari AutoCAD yang perlu kita ketahui adalah untuk mendesain rancangan pesawat terbang, untuk mendesain rancangan jembatan, untuk menggambar atau mendesain rancangan rumah, untuk merancang model mobil. Bahkan AutoCAD juga bisa digunakan untuk membuat sebuah rancangan mur, paku, mesin, dan berbagai keperluan lainnya. Yuk kita simak pembelajaran dasar-dasar AutoCAD. Yang pertama yaitu kita harus tahu tentang perintah atau komen yang ada di AutoCAD. Oke, yang pertama bidang kerja, di mana bidang kerja yaitu di bagian ini. Kita lihat di bagian pojok kiri. Ini adalah User Coordinate System atau bisa disingkat UCS. Kemudian di sini di bagian bawah ini adalah command line, di mana setiap perintah yang kita lakukan akan tertulis di sini. Yang selanjutnya yaitu perintah dengan menubar. Untuk menubar ini terdiri dari home, insert, notice, view, manage, output, dan collaboration. Di sini menu-menu ini adalah salah satu menu untuk merintah dalam menggambar. Selanjutnya yang ketiga yaitu perintah dengan menggunakan toolbar. Menu toolbar ini terdiri dari draw, kemudian modify, kemudian annotation, kemudian layers, block, properties, group, utility, dan clipboard. Oke, langsung saja. Dalam pembelajaran kali ini akan dijelaskan cara membuat objek-objek seperti nanti kita akan membuat langkah untuk mengatur satuan, yang kedua menggambar garis atau drawline, yang ketiga menggambar garis sudut atau drawray, yang keempat membuat garis bersambung atau draw polyline, yang kelima membuat segi banyak atau draw polygon, yang keenam membuat busur lingkaran atau garis lengkung atau draw arch, yang ketujuh membuat objek kotak dalam satu segmen atau draw rectangle, yang kedelapan membuat lingkaran bulat yang tertutup atau draw circle, yang kesembilan membuat arsiran pada bidang yang menggunakan perintah hex, kemudian membuat teks, kemudian membuat garis ganda menggunakan perintah offset, yang selanjutnya memperbanyak bidang menggunakan perintah copy, kemudian memindahkan bidang menggunakan perintah move, kemudian memutar bidang menggunakan perintah rotate, yang terakhir yang selanjutnya mencetak gambar, print gambar hasil kerja, yang terakhir yaitu langkah untuk menyimpan hasil kerja. Oke, langsung saja kita akan membuat langkah yang pertama, yaitu langkah untuk mengatur satuan. Untuk mengatur satuan, langsung saja kita tulis di keyboard kita units, enter. Nah, kemudian kita rubah satuan kita. Di sini kita desimal, kemudian precisionnya 0, kemudian di sini ya kita pilih saja cm untuk membuat satuan kita, kemudian oke. Setelah kita membuat mengatur satuan, selanjutnya kita menggambar garis atau draw line. Untuk perintah draw line sendiri kita tuliskan line atau LI, enter. Nah, kemudian kita klik kiri, kemudian tarik garis ke kanan. Kemudian agar garis ini menjadi lurus, kita aktifkan ortho kita di sini, atau kita klikkan saja F8. Nah, jadi dia otomatis akan lurus. Kemudian kita tuliskan satuan kita. Misal kita membuat 100 cm, teruskan 100, kemudian enter. Nah, untuk mengakhiri garis kita klik escape. Nah, kemudian kita cek apakah ini garis benar-benar berukuran 1 cm, maka kita perlu menampilkan ukuran pada garis ini, yaitu dengan perintah DLI ini, atau di sini di annotation yaitu dimension atau line. Kita klik, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, jadi dia benar-benar ukuran 100. Kemudian kita coba lagi line L, masih
misal kita ambil garis 200 cm, kemudian enter, kemudian kita kasih ukuran DLI, kita klik ke bawah, 200. Oke, setelah kita membuat line, yaitu menggambar garis sudut atau draw line. Oke, untuk membuat draw line kita masih memerlukan perintah line ini. Kita tekan DLI, L masih, dan kita klik, kemudian ini karena ini ortho kita masih aktif, maka kita perlu matikan dengan klik F8. Kemudian kita tentukan panjang garis yang bersudut. Misal kita tulisan di sini 50 cm, kemudian kita klik tabs. Di sini kita masukkan, kita beri nilai sudut 45 misal, kemudian enter. Jadi garis ini menunjukkan bersudut 45. Oke, kita buktikan dengan mengeluarkan nilai sudut kita atau dimensi sudut kita dengan perintah dim, kemudian dimengular, atau di sini bisa kita klik di annotation, kemudian angular. Oke, selanjutnya kita klik ini dan ini, yang kita garis ke kanan, kita klik. Ini sudut 45. Kita coba lagi dengan sudut misal 30 ini, kemudian kita kasih nilai panjang garis yang kita kasih sudut 50, kemudian kita tabs, kemudian kita masukkan 30, enter, lagi, kemudian di nomor kita klik, kita draw ke kanan, kita klik. Oke, setelah kita menggambar garis sudut atau draw line, selanjutnya kita membuat garis bersambung atau draw polyline. Pada perintah ini mirip dengan line, namun pada polyline ini garisnya bersambung. Untuk perintahnya kita perintah PL atau ini polyline, sama. Misal kita klik, kita kasih ukuran 50, ke bawah 50, ke kiri 50, terus ke atas 50 lagi. Ini adalah bidang persegi ini kita buat dengan garis polyline. Oke, selanjutnya membuat segi banyak atau draw polygon. Oke, pada perintah ini draw polygon, di menu bar ini kita bisa klik icon pada rectangle, kita klik. Di sini ada polygon, kita klik. Kemudian di sini enter number offset, yaitu jumlah sisi-sisi yang ada kita membuat, misal bersisi 5, enter. Kemudian kita klik. Ini jadi kita membuat bidang polygon yang bersisi 5. Oke. Ini adalah perintah membuat polygon. Untuk selanjutnya membuat busur lingkar atau garis lengkung atau draw arch. Untuk draw arch sendiri kita lihat di menu bar draw, kita klik arch, kemudian kita klik, kemudian kita inputkan jari-jari dari lingkaran tersebut, misal 20, enter. Ini seperempat, kita inputkan 90 derajat atau setengah lingkaran, kita di sudut 0. Ini kita perintah arch. Untuk selanjutnya yaitu perintah membuat objek persegi atau kotak dalam satu segmen atau draw rectangle. Untuk membuat persegi kita ketikkan red, kemudian enter, kita klik, kita masukkan untuk lebarnya misal 50 dan tingginya misal 25, kemudian enter. Coba kita lihat ukurannya dengan perintah DLI, kita klik 50, ini 25. Oke, selanjutnya yaitu perintah membuat lingkaran bulat yang tertutup atau draw circle dengan perintah C, atau di sini di draw yaitu circle, kita klik saja, kemudian klik, kemudian kita inputkan jari-jarinya misal 20. Di ini lingkaran dengan jari-jari 20 cm. Itu selanjutnya yaitu membuat arsiran pada bidang menggunakan perintah hex atau arsiran. Untuk pertama, sebelum kita mengarsir sebuah bidang, maka kita harus membuat
bidangnya terlebih dahulu. Misal kita akan buat bidang persegi bebas, bidang. Nah, untuk perintah head sendiri kita tuliskan di command line-nya heads atau H, kemudian enter. Jadi keluar heads creation-nya seperti berikut. Nah, pick point yaitu dimana saat kita mengklik bidang ini, maka hanya bidang yang ada di dalam ini yang akan terarsir. Jika kita klik pada bidang yang di sisi sini, maka akan terarsir pada bidang yang ini, yang posisi ini. Nah, seperti itu. Oke, mari kita contohkan. Untuk perintah pick point kita klik. Nah, untuk jenis garis-garisnya, garis asirannya kita bisa lihat di pattern. Nah, contohnya ini arch konkret untuk beton, kemudian ANSI32 misal untuk asiran dinding. Nah, ada banyak jenis asiran sesuai dengan asiran yang kita butuhkan. Seperti itu. Kemudian di sini kita lihat, sini kita masuk ke layer, kemudian ini sudut dari asiran tersebut, kemudian ini skala pada asiran tersebut. Jika kita 10 maka lebih renggang. Oke, coba lagi kita perintah heads. Nah, dengan perintah select, jadi kita klik select, jadi setiap bidang yang kita sentuh maka akan terselect. Misal kita ini, nah, maka akan semuanya yang dalam bidangnya akan terarsir. Nah, misalnya ini kita rubah skala 10 misal. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya setelah perintah arsir yaitu perintah membuat teks. Untuk membuat teks sendiri kita ketikkan saja teks ini, atau di sini di annotation kita klik teks, dan kita klikkan. Nah, misal pembelajaran menggambar menggunakan aplikasi AutoCAD. Nah, close text editor. Nah, kita klik. Nah, ini kita bisa geser ke kanan untuk melebarkan bidang teks kita, atau kita kecilkan. Kemudian untuk merubah font atau jenis teks kita, yaitu kita Ctrl A, kemudian kita rubah di sini jenis-jenis teks yang kita butuhkan. Nah, dan untuk ukurannya di sini di stylenya ini kita rubah untuk ukurannya. Nah, itu perintah teks. Oke, selanjutnya setelah perintah teks yaitu membuat garis ganda menggunakan perintah offset. Oke, untuk perintah offset ini kita harus mempunyai bidang atau garis terlebih dahulu. Kita buat garisnya dengan perintah line atau polyline. Kita buat garis 100 cm. Oke, untuk membuat garis ganda dengan offset, maka kita ketikkan di command line-nya offset atau O. Ini dan bentar. O, command spasi. Nah, kita klikkan. Kita O, command spasi 2 kali, kemudian kita klik. Nah, tadi kita sudah tuliskan 13. Kita ulangi lagi perintah mengganti offset O, kemudian kita tuliskan berapa jarak antar garis yang kita buat dengan garis yang digandakan, misal 10 cm. Kemudian enter dan klik ke bawah atau ke atas. Nah, bisa ke bawah. Nah, di garis ini menggandakan garis sama persis. Nah, selanjutnya memperbanyak bidang menggunakan perintah copy. Oke, misal kita membuat bidang persegi, kita buat perseginya dulu. Nah, kemudian untuk perintah copy kita select dulu bidangnya, kemudian perintah CO, kita spasi, kemudian kita ambil titik yang ingin kita copy, misal di pojok kiri atau pojok kanan, atau kita ambil di tengah. Nah, misal kita copy di sini, kita klik. Nah, kita geser, bisa digeser sejarak misal 80 cm dari titik kita awal tadi. Enter. Nah, jadi jarak ini ke ini yaitu 80 cm. Ini perintah copy atau memperbanyak bidang. Nah,
bisa lagi, coba kita lagi CO spasi, kita ambil klik, misal di sini, nah, bisa ke bawah, nah di sini, nah, jadi ini perintah untuk copy. Selanjutnya memindahkan bidang menggunakan perintah move. Nah, sama seperti tadi, kita harus punya bidangnya terlebih dahulu, kemudian kita pindahkan. Beda seperti mengcopy yaitu menggandakan, kalau move itu memindahkan. Hampir mirip, kita select dulu, kita move atau M, kita klik, ambil titik acuan kita, kemudian kita pindah-pindahkan. Nah, misal 50 cm dari titik awal tadi. Nah, ini sudah berpindah ke kanan 50 cm. Dan selanjutnya yaitu memutar bidang menggunakan perintah rotate. Oke, untuk agar lebih jelas kita akan membuat bidang persegi panjang dan rectangle. Saat ini kita buat bidang persegi panjang. Untuk rotasi sama, kita select, kemudian RO. Nah, ini RO spasi, kita ambil titik perputarannya, kita klik. Nah, ini karena auto saya nyala, jadi ini bisa tidak. Misalnya ini auto saya matikan, kita inputkan sudutnya misal 45. Nah, jadi ini bidang ini berotasi sebesar 45 derajat. Nah, yang selanjutnya yaitu mencetak gambar atau print gambar hasil kerja. Oke, semisal saya ingin mencetak bidang ini ya. Nah, untuk mencetak ini kita masuk ke dalam layout, kita klik. Nah, kemudian kita klikkan bidang kerja kita di layout ini, kemudian kita atur misal kita menggunakan menggunakan kertas A3 misalnya, menggunakan kertas A3. Jadi kita buat dulu persegi yang berukuran A3 yaitu 42, kemudian tingginya 29,7. Oke. Nah, jadi ini kertas kita, kertas A3 kita offset dan ini adalah, dan ini kita kopikan dulu, ini kita perbesar, kita klik sampai sini. Oke. Selanjutnya kita atur, kita Ctrl P, kita buat Windows, ini kita buat dulu ke atau ke PDF. Di gitu PDF misal ini, kita pilih A3 dan pilih Windows, dan kita klik ini. Nah, kita upload dulu. Oke, selanjutnya kita atur skala dulu dari gambar kita, karena ini ukurannya yaitu 1 meter, maka misal kita atur di skala 1:10. Kita coba, ini jadi gambar ini berskala 1:10. Nah, atau misal kita rubah lagi di sini bagian bawah kanan 1:8. Nah, kita bisa, kemudian kita kunci dengan mengklik. Nah, ini adalah viewpoint. Selanjutnya setelah kita sudah mengatur posisi gambar yang ingin kita cetak, selanjutnya kita print atau perintah Ctrl P. Nah, di sini kita di print ploternya, name-nya dwg to PDF, kemudian kita klik properties, modify, kemudian kita atur dulu kertasnya, kita A3, pilih A3, modify, next, oke. Kemudian kita Windows, kita klik bagian sini, di sini, oke. Kemudian kita fit to paper, center ke plot. Selanjutnya ini kita rubah ke monochrome. Untuk paper size nya kita pilih yang ISO full
9A3 karena tadi kita sudah mengaturnya. Kemudian kita pilih di monochrome, kita apply to layout, kemudian kita preview, kita lihat. Nah, ini lembar kerja kita yang sudah siap di print. Untuk karena ini tadi kita di awal tadi kita untuk printernya kita rubah ke PDF, maka kita hasilnya nanti akan berupa file PDF. Nah, dengan perintah klik kanan plot. Nah, sekalian ini untuk pada perintah terakhir, yaitu langkah untuk menyimpan hasil kerja. Kita misal ini kita simpan hasil kerja kita di sini, kita tuliskan nama file hasil kerja kita, misal pembelajaran, terus kemudian kita save. Oke, nah ini hasil tadi yang kita sudah buat. Untuk mengeluarkannya kita klik escape. Terus kemudian jadi untuk mencetak gambar kita ada di layout. Bagaimana? Mudah bukan? Sekarang kita jadi lebih memahami apa saja bidang kerja AutoCAD, perintah-perintah yang ada pada AutoCAD seperti membuat garis, memperbanyak bidang, sampai cara untuk mencetak gambar. Demikian pembelajaran kita kali ini tentang dasar-dasar menggambar menggunakan AutoCAD. Sampai jumpa pada pembelajaran lainnya.